Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Sehat kan? Tetap semangat kan? Ya tentu saja harus tetap semangat. Nah hari ini kita lanjutkan lagi pelajaran kita ya. Tapi seperti biasa nak, agar pelajaran ini dapat mudah kamu pahami, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma wa amalan sholihah. Amin. Pendidikan Agama Islam kelas 6. Kita sekarang masuk pelajaran 7 ya, dengan tema menerima qadha dan qadar, subtema memahami makna qadha dan qadar. Beriman kepada qadha dan qadar merupakan salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang keenam. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini bahwa qadha dan qadar Allah itu benar adanya. Kita wajib beriman baik qadha dan qadar yang baik maupun yang buruk. Makna qadha dan qadar. Sebelum dilahirkan ke dunia ini, segala yang berkaitan dengan kita telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan iradatnya. Kematian, jodoh, jenis kelamin, musibah, kaya atau miskin, semuanya adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah itulah qadha. Jadi, qadha adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman sebelum diciptakannya semua makhluk. Lalu, qadar itu apa? Kalau qadar adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan, maka pelaksanaan dari ketetapan tersebut itulah yang disebut dengan qadar. Atau boleh dikatakan qadar merupakan perwujudan dari qadha. Qadha dan qadar biasa juga disebut takdir. Jadi, beriman kepada qadha dan qadar Allah berarti beriman kepada takdir Allah. Takdir Allah tidak hanya berlaku pada manusia saja, tetapi pada semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Coba kamu perhatikan matahari yang terbit dari timur dan terbenam di arah barat. Kemudian coba renungkan, apakah mungkin ia berjalan dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur, tanpa ada yang merencanakan? Tentu tidak. Perhatikan firman Allah dalam Quran surah Yasin ayat ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika takdirul azizil alim. Yang artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Jadi, segala yang ada di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui qadha dan qadarnya. Segala yang menimpa kita pun datangnya dari Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi tentunya anak-anak ibu sudah paham bahwa segala sesuatu di alam raya ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang menimpa kita,
baik yang menyenangkan maupun tidak, sudah ditetapkan oleh Allah. Karena itulah kita harus bersyukur jika mendapat kesenangan, serta bersabar dan tawakal ketika tertimpa musibah. Sebab semua itu adalah takdir Allah. Apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah adalah yang terbaik buat kita. Nah, takdir itu terbagi atas dua. Yang pertama, takdir mubrom, dan yang kedua, takdir mu'alak. Yang pertama, takdir mubrom. Mubrom artinya sesuatu yang sudah pasti dan tidak dapat dielakkan. Jadi, takdir mubrom adalah ketentuan Allah yang pasti berlaku pada setiap diri manusia, tanpa bisa dielakkan atau ditawar-tawar lagi. Contoh takdir mubrom antara lain: 1. Ketentuan tentang kapan datangnya hari kiamat. 2. Tentang jodoh. 3. Tentang jenis kelamin bayi yang akan lahir. 4. Tentang ajal seseorang. Yang kedua yaitu takdir mu'alak. Mu'alak artinya digantungkan atau ditunda. Jadi, takdir mu'alak adalah ketentuan Allah yang pelaksanaannya ditunda dan digantungkan pada usaha manusia. Takdir ini dapat dicapai oleh manusia melalui usaha dan ikhtiarnya jika Allah mengizinkan. Contoh takdir mu'alak antara lain: 1. Kekayaan. Untuk menjadi kaya, kita harus bekerja keras dan hidup hemat. Jika tidak, maka kemiskinan yang akan kita dapat. 2. Kepandaian. Untuk menjadi pandai, kita harus rajin belajar. Kalau kamu ingin pandai tetapi malas belajar, maka jangan harap keinginanmu akan tercapai. Yang ketiga, kesehatan. Untuk menjadi sehat, kita harus selalu menjaga kebersihan, makan dan tidur teratur, berolahraga, serta mengkonsumsi makanan bergizi. Jika tidak, jangan harap hidup kita sehat. Nah, tugas kamu hari ini adalah jawablah pertanyaan berikut. 1. Tuliskan pengertian qadha dan qadar. 2. Tuliskan perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'alak. 3. Jika ingin pandai dan sehat, apa yang harus kamu lakukan? 4. Di manakah tertulis ketetapan Allah dan pada surah apa itu tertulis dalam Al-Quran? Nah, anak-anak Ibu, pelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.